Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Antoni Rahman SPD, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMA Negeri 3 Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada video kali ini kita akan membicarakan tentang modul 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak. Tujuan pembelajaran khusus materi modul 1.3 ini yang pertama adalah CGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua adalah menyusun bagja berdasarkan kalimat prakarsa perubahan yang telah dibuat. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau IA merupakan pendekatan manajemen perubahan kolaboratif yang berbasis kepada kekuatan. Pendekatan ini dimulai dari mengidentifikasi hal-hal yang baik, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, serta memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Tahapan bagja dalam inquiry apresiatif terdiri dari yang pertama adalah buat pertanyaan utama, yang kedua ambil pelajaran, yang ketiga adalah gali mimpi, yang keempat jabarkan rencana, dan yang kelima adalah atur eksekusi. Visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang merdeka belajar dengan karakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi yang saya buat tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan diri, yaitu mewujudkan peserta didik yang merdeka dalam belajar melalui identifikasi gaya belajar. Adapun tahapan bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan membuat pertanyaan. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara mengidentifikasi gaya belajar siswa untuk mewujudkan peserta didik yang merdeka dalam belajar. Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah yang pertama berkonsultasi dengan kepala sekolah dan berdiskusi dengan rekan sejawat. Yang kedua adalah mencari referensi tentang bagaimana cara mengidentifikasi gaya belajar peserta didik. Dan yang ketiga adalah melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar yang disukai oleh peserta didik. 2. Ambil pelajaran. Pertanyaan utamanya adalah siapakah guru atau rekan sejawat yang sudah atau pernah mengidentifikasi gaya belajar peserta didik? Yang kedua, apa media yang digunakan untuk mengidentifikasi gaya belajar peserta didik? Sementara tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah mencari referensi tentang siapa guru atau rekan sejawat yang sudah atau pernah mengidentifikasi gaya belajar peserta didik. Yang kedua adalah mencari referensi dan informasi tentang media atau aplikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi gaya belajar peserta didik. 3. Gali mimpi. Pertanyaan utamanya adalah apakah pengidentifikasian gaya belajar dapat membuat peserta didik merasa merdeka dalam belajar? Yang kedua, bagaimana perasaan peserta didik dengan adanya pengidentifikasian gaya belajar untuk mewujudkan merdeka belajar? Sementara tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah yang pertama membuat lembar observasi tentang gaya belajar yang disukai peserta didik. Yang kedua adalah menyediakan angket atau kuesioner tentang ungkapan perasaan peserta didik untuk dijadikan bahan refleksi di pembelajaran ke depan. 4. Jabarkan rencana. Pertanyaan utamanya adalah apa langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi gaya belajar peserta didik? Yang kedua adalah bagaimana mengklasifikasikan gaya belajar peserta didik untuk mewujudkan merdeka belajar.
Sementara tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah yang pertama, memanfaatkan aplikasi akupintar.id dari pihak ketiga, yaitu yang pertama mengikuti tes gaya belajar, yang kedua adalah menjawab pertanyaan yang tersedia, dan yang ketiga adalah menyampaikan hasil tes yang diikuti. Berikutnya adalah membuat daftar tentang gaya belajar dari masing-masing peserta didik sesuai dengan hasil tes yang mereka ikuti pada aplikasi akupintar.id. Yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaan utamanya adalah, siapa saja yang akan dilibatkan dalam pengidentifikasian gaya belajar peserta didik untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Yang kedua adalah, apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah gaya belajar peserta didik teridentifikasi untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan, yang pertama adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik dilibatkan secara langsung dalam proses pengidentifikasian tersebut. Yang kedua adalah berkolaborasi dan berdiskusi bersama kepala sekolah, pegiat kurikulum, dan guru mata pelajaran untuk menyusun dan merancang model pembelajaran yang relevan sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki peserta didik. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja yang saya buat. Tetap sehat, tetap semangat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.